Halo guys, balik lagi ke series Kokokoder Algorithm series 3. Nah, di series 3 kali ini kayak biasa gue akan pilih satu soal yang menurut gue seru untuk kita discuss dan kita coba bahas. Nah, karena ini masih awal-awal series lagi nih, gue akan coba pick soal lagi dari TLX dan kali ini gue akan pilih soal yang juga nggak kalah seru dari soal-soal sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar gue akan langsung aja mulai. Oke, soal yang hari ini gue pilih itu ada di TLX di bab 2 kompetitif dasar gitu ya. Judulnya Prima ke K. Nah, soal ini sebenarnya cukup simpel teman-teman, di mana kita, oke, teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah dengar bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu basically artinya adalah suatu bilangan yang faktornya itu cuma 2, yaitu cuma satu atau dirinya sendiri. Contoh misalnya 5 gitu kan, dia cuma habis dibagi 1 atau 5, berarti 5 itu prima. Tapi kalau misalnya 10 dia bukan prima, karena selain habis dibagi 1 sama 10, dia juga habis nih dibagi 2 sama dibagi 5, jadi dia bukan prima. Nah, di soal ini simpelnya gini teman-teman, kita akan dikasih sejumlah bilangan, misalkan T gitu ya, 4. Nah, kemudian kita dikasih 4 bilangannya apa aja. Nah, ini adalah K, dan kita harus nentuin bilangan prima ke K. Oke, maksudnya apa bilangan prima ke K? Jadi kalau misalnya kita tulis semua bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11, ya 13, 17. Cepet banget, nggak hafal. Ya, gue udah hafal. Hehe. Nah, jadi kalau bilangan prima ini kita tulis semua nih. Contoh misalnya bilangan prima ke 1 gitu ya. Bilangan prima ke 1 apa? Oh, bilangan prima ke 1 itu 2. Ya, berarti dia outputnya 2. Bilangan prima ketiga outputnya apa? 5. Oh, ya udah 5 outputnya. Nah, jadi di sini kita dikasih input K, terus kita harus tentuin bilangan prima ke K, di mana K-nya itu bisa sampai 7, banyak banget 7-nya. Oke. Nah, terus T-nya 20.000, berarti ada 20.000 bilangan nih maksimal. Nah, di sini ditanya nih, untuk menyelesaikan soal ini Anda mungkin perlu membaca dan mempelajari Sieve of Eratosthenes. Oke, teman-teman. Nah, mungkin gue akan jelasin dulu idenya. Gimana sih biasanya kita cek bilangan prima? Oke, mungkin di sini buat teman-teman yang udah pernah belajar looping, kita bisa lihat, oke, misalnya kita punya bilangan 10 gitu. Kita bisa looping aja dari 1. 10 habis nggak dibagi 1? Habis. Dibagi 2? Habis. Dibagi 3? Nggak habis. Dibagi 4? Nggak habis. Dibagi 5? Habis. Dibagi 6? Nggak habis. Dibagi 7, 8, 9? Nggak habis semua ya. Nah, dibagi 10 habis. Nah, jadi dihitung habisnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali habis, berarti faktornya dia ada 4. Nah, teman-teman yang udah pernah dengar kompleksitas harusnya udah dengar nih istilah ON. Kompleksitasnya ini linear. Nah, sebenarnya kalau kita cek dengan cara ini, kita bisa aja nih dapat buat nentuin bilangan itu prima atau enggak. Tinggal kita ngecek habisnya di sini ada 2 atau enggak. Kalau di sini kan habisnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Contohnya kalau yang ada 2, ya kita contoh aja bilangan prima, misalnya 5. Ya berarti kan kita looping dari 1 sampai 5. 5 habis dibagi 1, habis dibagi 2, enggak. Habis dibagi 3, enggak. Habis dibagi 4, enggak juga. Habis dibagi 5, habis. Oke, berarti habisnya ada 2. Berarti bisa nih nentuin dia bilangan prima. Nah, permasalahannya di sini, kalau kita pakai kompleksitas ON, di sini kan ada 20.000 bilangan ya. Jadi ada 20.000 bilangan, kalau satu bilangan kita butuh ON, itu aja buat ngecek dia prima atau enggak. Belum kita nentuin bilangan itu apa namanya, dia bilangan prima keberapa gitu ya. Jadi di sini cara untuk ngecek primality testing ya namanya, primality testing. Apa tuh primality testing? Jadi primality testing itu buat ngecek apakah suatu bilangan itu prima atau bukan. Nah, kalau kita pakai cara kayak gini ya boleh-boleh aja sih, cuma ini jadi lambat banget gitu. Taunya lambat dari mana? Nah, kalau mungkin teman-teman udah belajar kompleksitas kan di sini time limit untuk mengerjakan soal ini itu 1 second. Berarti program kita harus berjalan kurang lebih maksimal 100 juta proses gitu. Nah, anggap aja nih kalau misalnya ada 20.000 bilangan. Terus buat ngecek satu bilangan tuh prima atau enggak gitu. Itu aja untuk setiap kasus kita perlu ngecek N kali, di mana N-nya mungkin aja bisa 1 juta gitu. Nah, jadi ini kurang praktis sih sebenarnya kalau kita mau ngecek dengan cara kayak gitu. Makanya kita disaranin kita pakai algoritma namanya Sieve of Eratosthenes gitu. Nah, apa tuh Sieve of Eratosthenes? Nah, kita langsung buka aja nih link Wikipedia-nya. Nah, simpelnya Sieve of Eratosthenes bacanya. Nah, biar gampang gue bacanya Sieve aja ya. Ini ribet. Oke. Nah, simpelnya gini teman-teman.
anggap nih kita mau ngecek bilangan prima dari 1 sampai 120 tuh ada apa aja gitu nilainya. Nah, jadi kita bisa beranggapan semua bilangan itu pertama, oke, ini dia lagi kasih contoh. Jadi kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Udah ngantuk. Oke, bercanda ya. Biar nggak bosen. Oke, jadi anggap aja semua bilangan itu prima nih awalnya dari 2 sampai 120. Oke. Nah, 2 itu prima. Terus semua kelipatan 2 kita anggap bukan prima. Jadi kita coret gitu, kita coret semua. Terus 3 itu anggapannya prima. Terus semua kelipatan 3 dicoret semua, dia bukan prima. Terus 5 dia prima, coret semua kelipatan 5. 7 coret semua kelipatan 7. Nah, fun fact di sini teman-teman, karena kita mau ngecek bilangan sampai 120, sebenarnya kita cukup coret bilangan kelipatan sampai akarnya. Maksudnya apa tuh? Kan tadi kalau kita perhatiin, kelipatan yang dicoret itu dari kelipatan 2, 3, 5, 7. Ya kan? Kenapa kita nggak perlu coret kelipatan 11 dan seterusnya, atau 13 dan seterusnya? Nah, karena menurut teoremanya Sisyphe ini, udah cukup nih gitu ya. Kita cukup cek sampai akarnya aja. Wih, kata-katanya keren, ancient algorithm. Ancient ini kan tua ya. Oke, ya begitulah. Jadi orang-orang zaman dulu pinter-pinter. Kalau sekarang banyak kan main tiktokan. Oke, bercanda. Nggak lucu. Nah, oke. Gue akan mulai aja. Gimana sih kita? Pertama kita mungkin akan bikin shift dulu ya. Jadi shiftnya itu buat ngecek dia bilangan prima atau enggak gitu sebenarnya. Nah, jadi di sini setelah kita tahu nih bilangan-bilangan mana aja yang prima, kan kita bisa tulis kayak kita list down gitu kan, kayak oh bilangan prima yang pertama tadi 2, bilangan prima yang kedua tadi 3. Nah, bilangan yang ketiga tuh 5 dan seterusnya. Habis kita tulis semuanya nih, kita tinggal cek di dalam list kita, misalnya kita mau tahu bilangan prima pertama, berarti kita tinggal cek list kita yang paling pertama. Kalau inputnya 3, tinggal cek list kita yang isinya 3. Dengan kayak gitu, kita nggak perlu cek lagi tuh pakai primality testing, pakai cara yang tadi kita udah bikin. Tapi kita bisa langsung pakai shift. Dan kita ngedapetin jawabannya tuh dari list yang udah kita bikin gitu. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar, gue akan langsung bikin aja. Jadi di sini gue akan bikin namanya prima misalnya. Nah, di sini gue akan bikin satu input namanya iostream. Terus space std. Oke. Nah, pertama gue akan bikin dulu misalnya boolean is prime. Jadi buat nandain dia ini prima atau enggak. Nah, kalau di sini sebenarnya kan k-nya itu 77777. Nah, berarti kita bakal ditanya bilangan prima ke sini ke 7777. Nah, gue sebenarnya nggak terlalu yakin sih bilangan prima sini 7777 itu paling gede berapa. Jadi kita mungkin cari dulu di Google gitu. Prime number 7777 7-nya kurang 1. Oke. Tidak membantu ya. Mungkin kita cari first million prime numbers. Oke. Atau mungkin first n. Wah, sepertinya ada banyak ya. Oke, mungkin kita bisa kira-kira. Kira-kira nih kalau dari 1 sampai 1 juta gitu. Kita bisa bilang how many prime numbers between 1 and 1 million. Nggak mau nih. Oke, ada 78.000 nih prime numbers. Berarti ada sekitar mungkin karena n-nya di sini 777 biar aman kita siapin aja 1 juta ya. Lebih dikit gitu. Nah, jadi gue akan bikin di sini shift-nya. Gue akan kasih parameter max n. Jadi kalau di Wikipedia kita tadi max n itu ada berapa banyak bilangan yang kita mau cek. Nah, oke, idenya sebenarnya pertama gue akan isi is prime ini dengan true ya. Jadi misalkan fill is prime, kalau nggak salah untuk pakai fungsi fill ini kita harus kasih input algoritma deh. Jadi kita kasih input belajar algoritma. Jadi anggap aja semua bilangan itu prima nih dari 1 sampai max n-nya itu prima semua. Jadi anggap aja true gitu. Nah, kecuali 1 ya. 1 kan 0 dan 1 lah. Is prime 0 dan 1. Dia false. Jadi 0 dan 1 kan bukan prima.
Nah, setelah itu, di sini kita mau nyoret-nyoret kelipatannya. Jadi kita bisa bikin for dari 2 sampai akarnya aja ya. Jadi square root dari max n plus plus. Nah, sebenarnya gue kurang suka sih bikin square root begini karena kadang-kadang kita kan manggil square root ini berkali-kali setiap looping. Jadi biasanya gue pakai cara ini. I kali I dikecil sama dengan max n gitu. Oke, gitu. Ini kan sebenarnya sama aja looping sampai square rootnya ya. Oke, habis itu kita coret semua kelipatannya. Jadi mulai dari, jadi kita cek dulu kalau misalnya I-nya itu prima, kita akan coret semua kelipatannya I gitu ya. Cara nyoretnya gimana? Ya kita pakai for loop aja dari I kali I sampai max n. Terus setiap kali looping J-nya ditambah I. Artinya misalnya kita mau coret semua kelipatan 2. Kan yang dicoret itu 4, 6, 8, 10, 12. Berarti kita mulai dari 4, berhentinya di tergantung max n-nya berapa. Terus I-nya 2 kan, berarti kita tambahin 2. Jadi kan kalau awalnya 4, jadi 6, 8, dan seterusnya. Kalau I-nya 3, dari 9, 12, 15, dan seterusnya. Makanya di sini J plus sama dengan I. Gitu ya. Jadi is prime J sama dengan false. Artinya J bukan prima. Gitu. Nah, dari sini kita udah tahu nih bilangan-bilangan kita yang isinya bilangan prima itu, bilangan primanya itu apa gitu kan. Kayak misalnya, 5. Kalau kita mau tahu 5 itu prima atau enggak, kita tinggal ngecek isi array is prime itu. Gitu. Dan cara save ini biasanya umum banget nih dipakai di dunia algoritma atau per kompetitif programmingan gitu. Apalagi matematika gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa bikin suatu vektor. Atau mungkin kita jangan pakai vektor dulu deh, pakai anggap aja prime numbers gitu. Jadi biasa gue kasih nama prime gitu ya. Karena kita mau pakai 77777, kita bikin aja kan ya lebih dikit lah 8000 gitu ya. Biar aman. Ya, enggak gitu ngefek. Oke. Misalnya di sini kita mulai dari prime number ke n, n-nya mulai dari 1 gitu ya. Mulai dari 0 aja. Nah, kita bakal looping dari 1 sampai max n. Terus kita cek satu persatu angkanya itu prima atau bukan. Kalau misalkan I-nya itu prima, gini ya. Jadi kalau I-nya itu prima, maka kita masukkan I ke dalam prime. Jadi caranya gini. Jadi I-nya itu prime number ke N. Nah, kalau ada N plus plus ini berarti setiap kali kita kita mulai dari kayak gini aja deh, plus plus N. Bedanya apa? Nanti teman-teman bisa cari di Google. Jadi sebenarnya intinya sih kita mau masukin list bilangan prima kita. Jadi kalau misalnya kita manggil nih shift dengan contoh nggak usah gede-gede dulu, 100 dulu deh. Terus setelah itu kita mau keluarin isi dari bilangan primanya, misalkan ya ada 1 sampai 25 kan, kasih out dulu i. Nah, kalau kita jalanin gini aja nih teman-teman, nah di sini kita udah berhasil nge-generate semua bilangan prima dari 1 sampai 100 gitu kan. Nah, oke, jadi setelah shift ini selesai dijalankan, ekspektasinya itu kita udah punya suatu list atau daftar yang isinya bilangan prima dari 1 sampai 100. Berarti gampangnya gini, kita shift aja dari 1 sampai 1 juta misalnya. Terus habis itu kita kan input test case-nya. Kayak di sini kan ada 4 test case, 4 angka. Jadi kita bisa looping, terus ada angka di sini, atau kita kasih K aja. Kasih out 5 ke sini. Nah, yang kayak gini sebenarnya harusnya sih kita udah bisa menyelesaikan soal ini. Coba ya kita tes dulu. Moga-moga nggak ada yang aneh-aneh. Ya, 2, 5, 11, 3. Ini udah sama nih kayak test case-nya. Oke, kita tes dulu aja apakah kode kita udah benar. Jangan. Oke, ternyata accepted teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa yang kita lakuin di sini setelah kita shift gitu ya. Terus kita tinggal dapat. Nah, jadi teman-teman cara shift ini nih cukup umum dipakai sekali lagi. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar istilah shift, teman-teman boleh ngebiasain implementasi ini karena cukup sering banget. Oke teman-teman, itu buat pembahasan soal prima ke K di series Kokokoder kedua kali ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe terus channel ini. Kalau misalnya teman-teman ada ide soal menarik yang teman-teman mau
request dong Kak dibahas gitu. Nah, boleh nih komen di bawah ini. Kita boleh bahas kapan-kapan soal KSN atau soal coding interview misalnya, kalau misalkan soalnya seru dan mungkin gue juga nggak kesulitan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, terutama mungkin yang baru belajar coding dan mau memperahli gitu ya kemampuan coding kalian, jangan lupa subscribe terus channel ini dan dukung terus ya. Bye-bye, see you di algoritma seri selanjutnya.